Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahuddin. Saya adalah mahasiswa aktif UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 212121093 dari kelas HKI 5C Fakultas Syariah. Di sini saya akan membacakan beberapa ayat-ayat dari Al-Qur'an. Yang pertama ada Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Ayat ini mengandung maksud yakni laki-laki dan perempuan diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maksudnya, laki-laki ini memiliki kekurangan, dan kekurangan dari pihak laki-laki ini mungkin menjadi titik dari kelebihan dari perempuan. Begitu juga sebaliknya, titik kelebihan laki-laki bisa menjadi titik kekurangan dari pihak perempuan. Lalu, kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ini dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Yakni supaya laki-laki dan perempuan ini bisa hidup dengan berpasang-pasangan. Maksud dari berpasang-pasangan ini bukan berarti kita harus kolot, kita harus membenturkan kelebihan yang kita miliki selaku laki-laki dengan kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. Akan tetapi, kelebihan dari kita laki-laki ini digunakan untuk menutupi kekurangan yang ada pada pihak perempuan. Begitu juga sebaliknya, kelebihan yang dimiliki oleh perempuan digunakan untuk menutupi kekurangan yang ada pada pihak laki-laki. Kenapa? Keduanya harus bisa hidup saling berpasang-pasangan, saling lengkap melengkapi, saling tutup menutupi, supaya laki-laki dan perempuan ini bisa melangsungkan kehidupannya secara harmonis dan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saling bebarengan. Kemudian ayat yang kedua adalah Quran surat At-Tolaq ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ayat ini menjelaskan mengenai kelonggaran bagi kita untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Akan tetapi titik beratnya dari ayat ini adalah kita hendaknya memberikan nafkah kepada keluarga kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Contoh, hari ini kita hanya mampu memberikan nafkah kepada keluarga kita sebanyak uang 50.000. Kemudian tetangga kita mampu memberikan nafkah kepada keluarganya sebanyak 150.000. Dengan kondisi kita saat ini, kondisi perekonomian kita saat ini, SDM yang kita miliki saat ini, kita tidak perlu melihat tentang apa yang diberikan tetangganya, apa yang diberikan tetangga kita untuk keluarganya. Tetapi kita harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, kita berikan nafkah yang bisa kita berikan kepada keluarga secara legowo, dalam orang Jawa mengatakannya. Tapi dengan apa yang kita miliki, apakah kita akan stuck dengan kemampuan kita saat ini, dengan SDM yang kita miliki saat ini? Ada suatu makalah yang mengatakan bahwasanya sholatlah dengan khusyuk, seakan-akan nanti atau besok kamu akan mati.
dan bekerjalah secara bersungguh-sungguh, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Dari makalah ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kita ini tidak boleh pasrah pada yang kita miliki saat ini. Akan tetapi kita harus selalu bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan perekonomian maupun SDM yang kita miliki saat ini. Tidak mungkin kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita setelah berusaha masih ada dalam titik seperti ini. Dengan kita berusaha, kita mampu beranjak dari titik ini ke titik yang lebih tinggi, ke titik yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Karena Allah telah menjanjikan setiap kesulitan akan muncullah suatu kebahagiaan. Yang ketiga ada surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka 'ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di ayat yang ketiga ini, di surat yang ketiga ini, itu menjelaskan tentang kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Titik beratnya pada ayat ini adalah jangan sekali-kali kita mengatakan kepada orang tua, dan jangan kita berbicara dengan nada yang tinggi. Di sini nada yang tinggi yang dimaksudkan adalah intonasi yang tidak suka. Kita harus bisa membedakan antara volume dan intonasi. Jadi kita tidak bisa menjudge mereka yang berbicara dengan volume tinggi karena orang tua mereka memiliki keterbatasan dalam pendengarannya. Tapi kita harus bisa paham antara volume mana yang mengatakan, volume dan intonasi yang mana yang bisa dikatakan sebagai larangan yang ada dalam ayat Al-Quran ini. Sekarang begini, kita selaku anak telah dikandung orang tua kita selama 9 bulan lamanya. 9 bulan kemudian dilahirkan dengan taruhan nyawa yang diberikan oleh orang tua. Kemudian si ibu harus menyusui kita, harus mengajarkan kita caranya berjalan, cara kita makan, cara kita berbicara. Orang tua bapak kita harus mencari nafkah pagi, siang, malam untuk memberikan pokok kita, pakaian kita, kebutuhan kita sekolah. Kemudian mereka berdua mengatakan, nak tolong ambilkan ini, nak tolong belikan bapak rokok. Dan kita sebagai anak mengatakan, apa sih pak? Apakah itu layak kita dikatakan sebagai anak? Dengan pengorbanan orang tua kita selama itu, sekeras itu, sesusah itu, kita balas dengan ucapan sakit hati seperti apa yang orang tua nanti akan rasakan. Gitu. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Di sini Allah selaku zat yang tidak berbapak dan tidak beribu itu sampai ikut campur dalam urusan hubungan anak dan orang tua. Saking mulianya orang tua kita, gitu loh. Jadi ridhonya orang tua, ridhonya Allah tergantung jika orang tua kita meridhoi kita. Dan Allah juga akan marah, juga akan benci kepada kita apabila orang tua kita sudah benci kepada kita. Jadi selaku anak berbuat baiklah kepada orang tua. Karena dengan kita berbaik hati kepada orang tua, selain kita selaku manusia, selaku anak tidak mungkin bisa membalas kebaikan orang tua kita, membalas semua kerja keras yang diberikan orang tua kita dengan nominal rupiah. Oleh karenanya, selagi kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua kita, minimal kita tidak menyakiti hati mereka berdua selaku orang tua kita yang telah susah payah membesarkan kita. Kemudian yang selanjutnya ada surat Al-Baqarah
ayat 223 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya istri-istri bagi kita laki-laki selaku suami dari istri kita. Istri ini diumpamakan selaku ladang. Ladang ini akan menumbuhkan benih yang bagus, akan berbuah bermanfaat dengan kemanfaatan yang bagus apabila kita tanami, kita siram, dan kita rawat secara baik atau bagus itu juga. Maksudnya apa? Kenapa istri ini bisa diibaratkan dengan ladang? Sepengetahuan saya, menurut saya, bahwasanya istri ini dinamakan ladang karena anak-anak kita, keturunan-keturunan kita ini dikeluarkan dari rahim istri kita. Jadi jika kita semena-mena terhadap istri kita, kita tidak berbuat baik, kita tidak mengasihi sayangi istri kita dengan sepenuh hati, tidak dapat dibungkiri bahwa nanti benih yang dihasilkan dari kita itu akan sama seperti yang kita tanam kepada istri kita, gitu. Jadi istri ini selayaknya ladang, gitu loh, di sini. Kemudian yang dinamakan ladang menurut saya juga bahwasanya selain selaku tempat untuk keluarnya dari keturunan kita, istri ini juga merupakan cerminan kita dalam hidup bermasyarakat. Jika kita bisa bercermin, maksudnya begini, istri kan ini yang melihat, yang mengetahui tentang kekurangan kita, tentang kehidupan kita seperti apa, karena istri ini yang selalu menemani kita dalam kesehariannya. Jadi kita bisa bercermin dari istri kita. Jika kita bisa berbuat baik kepada istri, kita bisa menghargai istri kita bisa menghormati istri kita, menyayanginya dengan setulus hati, istri pun juga akan balik memberikan imbas yang sama kepada kita. Dan jika kita sudah bisa memberikan hal-hal yang baik tadi kepada istri kita, ini suatu cerminan di dalam masyarakat. Jika sudah kita bisa menghargai istri kita bisa menghargai orang lain. Karena perlu diketahui bahwa istri ini merupakan orang lain yang kita halalkan. Jadi untuk menghadapi orang lain yang berlainan dengan kita, yang ada di tengah-tengah masyarakat, kita juga harus bisa untuk berkompromi maupun berbuat baik sendiri, berbaik diri terlebih dahulu kepada orang lain yang benar-benar ada di hadapan kita, yakni istri kita. Baiklah, mungkin dari keterangan tadi yang saya sampaikan dengan bacaan ayat Quran tadi dapat ditarik kesimpulan dan dapat direnungi bahwasanya kita tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa adanya siapa-siapa. Dan perlu diingat, gelar SH yang akan kita sandang tidak cukup hanya bermodalkan hahaha. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pasti banyak sekali kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.